Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat kalian yang berbintang Capricorn. Oke, mari kita lihat hal apakah yang perlu Capricorn ketahui untuk saat ini. Oke, Capricorn, sebelum kita melanjutkan ramalan ini, hanya sekedar pengetahuan buat kalian kalau ada Capricorn di sini yang merasa perasaan kalian berkecamuk saat ini. Ataukah misalnya ada Capricorn kemarin misalnya kalian sudah bisa melupakan seseorang atau kalian sudah bisa move on dan sekarang tiba-tiba kalian misalnya teringat sama dia atau kalian kangen kembali sama dia, perasaan kalian menginginkan orang ini kembali atau ingin ketemu, ingin komunikasi dan sebagainya. Ketahuilah hal ini terjadi karena planet Venus dia transit atau dia mampir di zodiak Leo dari tanggal 11 bulan Agustus ini sampai September tanggal 5 nanti. Hal ini, planet Venus ini membuat kita berada di dalam perasaannya kita. Jadi hatinya kita di sini akan bergejolak atau perasaan kita akan seperti dihidupkan kembali seperti itu. Terutama kalau kita belum bisa mendapatkan orang yang kita inginkan atau kita belum bisa, maksudnya kalau kita belum bisa bersatu dengan orang yang kita inginkan atau belum mendapatkan suatu penjelasan dari seseorang, jadi kita masih misalnya Capricorn masih memendam rasa sayang tapi juga rasa marah terhadap dia dan sebagainya. Jadi planet Venus ini karena tentang cinta, tentang kasih sayang dan sebagainya, kalian akan diingatkan kembali dengan orang itu. Oke? Dan buat kalian yang tahu pepatah mengatakan the heart want what heart wants. Heart want what the heart want. Maksudnya apa yang diinginkan oleh hatinya kita, itulah yang kita inginkan karena kita tidak bisa melawan hatinya kita. Maka dari itulah saya sering mengingatkan, dengarkan suara hatinya kalian, dengarkan intuisinya kalian, karena hal itulah sebenarnya yang kita inginkan di kehidupan ini. Oke? Jadi kalian mungkin perlu lebih bersabar di sini dengan perasaannya kalian, terutama kalau misalnya ada jarak di antara Capricorn dan seseorang. Mungkin kalian bisa mengirimkan lewat doa atau bilang kepada ilahi atau yang kuasa, tolong sampaikan salam sayang saya kepada orang ini. Atau di saat kalian meditasi, buat saya sendiri, Ho'oponopono meditasi itu sangat membantu saya sendiri untuk melepaskan misalnya rasa kangen saya terhadap seseorang, rasa keterikatan saya terhadap seseorang, seperti itu. Oke? Jadi semua ini akan berlalu, oke? Dan Venus di sini dia akan berputar kembali setelah tanggal September tanggal 5 nanti. Adventure, oke? Innocent, success, the burden. Jadi kedua kartu ini Capricorn ada adventure dan juga innocent. Kedua kartu ini mengingatkan Capricorn buat kalian sudah waktunya buat kalian untuk melakukan suatu petualangan seperti waktu kalian masih kecil dulu. Dan lebih banyak di sini bermain-main di dalam hidupnya. Maksud saya bermain-main di sini bukan memainkan perasaan seseorang, memainkan kehidupan kalian dan sebagainya. Maksudnya di sini kalau kalian misalnya lagi stres saat ini karena ada tekanan di dalam hidupnya kalian, bilang kepada dirinya kalian, saya akan melepaskan rasa stres ini. Saya akan merilekskan pikiran saya atau saya akan menenangkan pikiran saya dan saya tidak akan membiarkan masalah ini untuk menekan jiwanya saya, seperti itu. Oke? Ataukah mungkin Capricorn juga diingatkan
Jangan di sini menekan apa yang ingin kalian lakukan. Jadi seperti tadi, kalau kalian ingin misalnya, oh saya ingin masak ini hari ini, lakukan hal itu. Saya ingin buat ini hari ini, lakukan hal itu. Saya ingin jalan-jalan ke tempat ini, lakukan hal itu. Oke, jangan hanya kepikiran misalnya, oke kalau saya melakukan hal ini, misalnya kalian ingin masak sesuatu yang mahal, terus selama kalian bisa melakukan hal itu, selama kalian tidak menghabiskan semua uangnya kalian misalnya, lakukan hal itu. Misalnya contoh saya sendiri, kemarin makan malam saya ingin makan pancake daripada makan sayur-sayuran, saya ingin makan pancake. Saya tahu makan pancake di sini ada banyak karbohidrat, ada banyak gulanya, mengandung banyak gula, ada hal-hal yang tidak bagus buat kita. Tapi karena saya menginginkannya, saya pun memakan hal itu seperti itu. Tapi saya tidak memakan hal itu setiap hari, walaupun saya ada keinginan, tapi mencoba juga untuk disiplin seperti itu. Oke, oh my goodness, entah siapa ini Capricorn. Sorry kalau saya memberikan contoh yang sedikit stupid, tapi seperti itu. Seperti tadi, kalau kalian misalnya, oh saya ingin makan bakso hari ini, dan seperti sering saya bilang, bakso di sini ada banyak bahan pengawet. Kalian bisa makan bakso, tapi jangan setiap hari seperti itu. Atau kalian ingin makan mie juga sangat bahaya buat badannya, kesehatannya kita. Bisa makan mie mungkin sekali dalam 1 bulan atau sekali dalam setahun misalnya, kalau kalian bisa. Oke? Jangan terlalu mengekang dirinya kalian. Dan dengan adanya kartu sukses di sini mengingatkan Capricorn bahwa kesuksesan ini akan kalian dapatkan kalau kalian bisa sedikit, karena dua kartu ini mungkin ada Capricorn, kapan, di mana, sampai kapan, seperti itu. Atau kalian selalu, pokoknya saya harus sukses besok, pokoknya hari ini saya kerja, pokoknya saya harus sukses, pokoknya saya harus ini, pokoknya saya harus itu. Seperti kalian hidup di dalam suatu kota, seperti itu. Kalian disuruh untuk bebaskan dirinya kalian. Dengan cara seperti itulah Capricorn akan mendapatkan kesuksesan ini. Oke, dan ingat juga di saat kalian mendapatkan kesuksesan ini, ingat juga kalian di sini jangan jangan lupa bahwa kehidupan kita masih bisa berputar. Oke. Oke, jadi itu yang kita dapat lewat kartu ini. Kita akan dalami kembali lewat kartu ini. Hal apa lagi kah yang perlu Capricorn ketahui untuk saat ini? Hal apa lagi kah yang perlu Capricorn ketahui untuk saat ini? I believe in me. Jadi Capricorn disuruh untuk mendengarkan intuisinya kalian atau percayalah terhadap dirinya kalian sendiri, karena hanya kita sendiri yang tahu siapa sebenarnya kita, apa keinginan kita, atau bagaimana perasaan kita dan sebagainya. Hanya kita yang tahu. Jadi kalian disuruh di sini untuk lebih mempercayai dirinya kalian dan mungkin lebih banyak mendengarkan intuisi kalian daripada mendengarkan omongan orang lain, terutama yang ada sangkut pautnya dengan kehidupan kalian. Oke? Atau percaya di sini apapun yang ingin Capricorn raih, kalian bisa meraih hal itu. Today I choose to be confident. Buat Capricorn yang merasa kurang percaya diri, untuk saat ini kalian disuruh untuk pilihlah rasa percaya diri ini. Atau tingkatkanlah rasa percaya dirinya kalian. I am grateful for this moment. Jadi seperti tadi, di saat kalian, karena sepertinya Capricorn kalian akan mendapatkan suatu kesuksesan, dan dengan adanya I am grateful for this moment,
Ingat untuk bilang terima kasih, ingat untuk mensyukuri suatu kesuksesan, walaupun kesuksesan ini dia tidak sebanyak apa yang kalian harapkan atau tidak sebesar apa yang kalian inginkan, walaupun dia kecil, tetap nikmati kesuksesan ini. Dan juga kalian disuruh di sini jangan menghoarder uangnya kalian. Maksudnya di sini jangan hanya menyimpan uangnya kalian, tapi nikmati juga. Tapi menikmati di sini juga dengan porsi yang secukupnya, seperti itu. Jangan terlalu seperti itu. Okay? No matter what, I am proud of myself for trying. Dan ingat juga di sini Capricorn, karena tadi kalian dibilang di sini jangan terlalu oke, pokoknya saya harus kerja biar saya sukses, pokoknya saya harus kerja, saya tidak akan istirahat, saya tidak akan meditasi, saya tidak akan olahraga, saya tidak akan tidur dan sebagainya. Atau kalian selalu bertanya, kapan saya akan sampai ke ini, kapan saya akan mendapatkan kesuksesan ini, kapan saya akan menikah, kapan saya akan bertemu dengan jodoh saya, kapan saya ini. Jangan menanyakan hal itu. Oke? Yang perlu kalian lakukan untuk saat ini, bilang kepada dirinya kalian, walau apapun yang belum terjadi di kehidupan saya, hal yang saya inginkan di sini, saya tetap bangga terhadap badan saya ini karena sudah berani mencoba perjalanan ini, perjalanan di kehidupan ini, seperti itu. Atau pelajaran apapun yang kalian dapatkan saat ini, ujian apapun atau tantangan apapun yang kalian miliki, kartu ini mengingatkan Capricorn untuk ingat kepada dirinya kalian sendiri bahwa kalian bangga terhadap dirinya kalian karena Capricorn memilih ujian ini. Seperti sering saya bilang, kita lahir ke dunia ini, kita yang memilih ujian ini. Bukan ilahi yang mengutuk kita. Ilahi tidak pernah menghukum kita, menghina kita, mengutuk kita, dan sebagainya. Tidak pernah. Kitalah sendiri yang tahu diri di sini. Kalau misalnya dulu, terutama buat Capricorn yang percaya dengan inkarnasi, contohnya dulu kalian misalnya seorang pembunuh. Contoh, bukan berarti kalian, oke. Dulu mungkin kalian orangnya suka selingkuh, oke. Contoh yang negatif. Terus kalian meninggal. Dan energinya kalian masih sangat dense atau energi kalian masih sangat berat karena kalian belum bisa balik ke rumahnya kalian dimanapun aslinya kalian di sini. Jadi energi kalian masih di sini dekat dengan dunia ini karena kalian masih ada utang dengan dunia ini. Oke. Terus kalian yang minta ke ilahi, saya mau membalas hutang saya di dunia ini karena saya ingin melepaskan diri. Saya berada di tengah-tengah seperti ini, jiwa saya seperti mengambang. Sama juga kalau di saat kita lagi bingung, saya mau si A apa si B, si A apa si B. Jadi perasaan kita pun dia setengah-setengah. Kita tidak akan mendapatkan kedamaian itu kalau kita belum berani mengambil suatu keputusan. Sama juga dengan energinya kita setelah meninggal, kita berada di dunia di tengah-tengah, kita masih terkoneksi dengan dunia ini, tapi kita juga ingin istirahat dengan tenang di luar sana, tapi kita tidak bisa karena kita masih ada hutang yang perlu dibayar di dunia ini. Jadi kartu ini mengingatkan Capricorn untuk bilang terima kasih karena kalian sudah meminta kepada ilahi untuk membayar utangnya kalian di dunia ini. Sudah berani untuk kembali ke sini untuk menjalani karmanya kalian, seperti itu. Oke, bilang terima kasih sudah memberanikan diri kalian untuk melakukan petualangan di kehidupan ini, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kehidupan kita. Dan kita memberanikan diri untuk lahir kembali ke dunia ini karena kita ingin meningkatkan energinya kita, karena kita ingin memperbaiki dirinya kita agar kita bisa balik ke rumah aslinya kita, seperti itu. Oke, hal apa lagi kah yang perlu Capricorn ketahui untuk saat ini? Hal apa lagi kah yang perlu Capricorn ketahui untuk saat ini?
Oke, di sini kalian memiliki Six of Wands, dia kartunya in reverse atau terbalik, mengatakan bahwa kalian mungkin sering menghukum dirinya kalian sendiri. Kalian selalu merasa, saya merasa kurang ini, saya merasa kurang itu. Mungkin karena saya kurang ini, maka dari itulah dia meninggalkan saya. Mungkin karena saya kurang itu, maka dari itulah situasi ini terjadi dan bla bla bla. Sudah waktunya buat Capricorn untuk melepaskan rasa ini. Atau juga kalau kalian merasa, oh kenapa orang ini dia kurang menghargai kebaikan saya. Kita tidak usah menunggu seseorang untuk menghargai kita. Kita sendirilah yang perlu menghargai dirinya kita. Karena orang yang bisa menghargai kita dengan tulus adalah kita sendiri. Walaupun pasangannya kita misalnya sering bilang, saya sangat sayang sekali sama kamu, kamu orangnya cantik sekali, kamu orangnya cakep sekali, kamu orangnya pintar sekali, dan bla bla bla. Apakah mereka sudah benar-benar tulus mengatakan hal itu? Atau karena dia menginginkan sesuatu dari kita? Kita tidak tahu. Walaupun orang ini dia kelihatan baik, terkadang orang baik pun di belakangnya kita, dia bisa menggerogoti kita. Bukan maksud saya mengajarkan kalian di sini jangan percaya sama siapapun, percaya sama intuisinya kalian. Kalau intuisi kalian mengatakan orang ini saya merasa orang ini tidak jujur sama saya, dengarkan intuisi kalian. Oke? Jadi di sini kalian disuruh untuk hargailah dirinya kalian atau akuilah dirinya kalian. Jangan menunggu seseorang untuk mengakui siapa dirinya kalian, sepintar apa kalian, secantik apa kalian, dan sebagainya. Atau secakap apa kalian. Kalian sendiri yang perlu melakukan hal itu. Oke? Burnout, stress. Oke. Dan dengan adanya kartu Ten of Wands, dia terbalik di sini mengatakan ada Capricorn, mungkin kalian merasa stres saat ini atau kalian merasa capek di dalam suatu situasi. Oke. Dengan adanya Seven of Swords di sini, mungkin Capricorn berhubungan dengan seseorang yang kurang terbuka, ataukah kalian sendiri mungkin yang kurang terbuka dengan perasaannya kalian. Five of Cups in reverse. Oke. Dan kartu ini juga mengatakan ada Capricorn, mungkin sudah waktunya buat kalian untuk menerima situasi ini dengan lapang dada dan carilah situasi yang damai atau carilah situasi yang membawa kedamaian di dalam jiwanya kalian. Kalau situasi ini misalnya Capricorn punya hubungan dengan seseorang dan orang ini membawa masalah di dalam kehidupannya kalian, atau orang ini membuat kalian ragu, membuat kalian khawatir dan sebagainya, sudah waktunya buat Capricorn untuk melepaskan diri dari situasi ini dan menerima situasi ini dengan lapang dada. Atau kalau kalian yang pernah melakukan suatu kesalahan, mungkin sudah waktunya buat Capricorn untuk memaafkan dirinya kalian dan move on. Let's clarify Six of Wands. Ada Four of Wands in reverse. Jadi kalian merasa lack of support, home conflict. Jadi mungkin di dalam keluarganya Capricorn ada masalah, atau di dalam hubungan kalian kalau kalian sudah menikah. Karena Capricorn merasa kurang ada support dari pasangannya kalian. Kurang ada bantuan dari pasangannya kalian. Difficult choices, indecision. Jadi saya juga merasa Capricorn mungkin kalian perlu mengambil suatu keputusan, tapi keputusan ini sangat susah buat kalian ambil. Karena mungkin kalian merasa tidak ada support dari seseorang yang ingin kalian miliki. Misalnya Capricorn ingin bersatu sama si B dan kalian sudah punya si A. Kalian merasa tidak punya support dari si A dan kalian juga tidak memiliki support dari si B. Maka dari itulah Capricorn mungkin merasa kedua-duanya di sini tidak seimbang buat saya. Seperti itu.
Dengan adanya Six of Cups di sini, saya merasa mungkin ada seseorang yang ingin kembali ke kalian, orang lama di sini, atau kalian mungkin di sini yang kangen dengan memori sama orang lama. Ada King of Coins in reverse. Saya juga merasa ada seseorang di sini mungkin menelantarkan perasaannya dia karena keuangan. Apakah ini Capricorn yang melakukan hal ini? Jadi kalian menutupi perasaan kalian dan lebih banyak memikirkan tentang keuangan. Seperti itu. Terlalu memikirkan tentang keuangan. Saya ingin sukses, saya ingin kaya, saya ingin ini, saya ingin itu. Sehingga kalian lupa bahwa yang abadi itu adalah cinta. Karena saya tahu Capricorn, kalian orangnya pekerja keras dan selalu ingin uang. Tapi ingat, kita meninggal nanti, kita tidak akan belanja di luar sana. Dan walaupun kita meninggalkan warisan, misalnya kalau kalian punya anak nanti, walaupun kalian meninggalkan warisan buat anaknya kalian, apa kalian sudah yakin warisan itu baik buat anaknya kalian? Terkadang ada anak-anak yang bertengkar karena warisan, saling membunuh antara satu sama lain. Jadi menurut saya sendiri di sini, bukan saya menyarankan kalian untuk tidak memberikan warisan kepada anak-anaknya kalian, tapi saya rasa di sini berikan warisan secukupnya. Agar kita juga tidak menjadi orang yang serakah, karena kalau kita selalu memikirkan, oh yang penting keturunan saya nanti selalu menjadi orang yang kaya sedunia, selalu menjadi orang yang dihargai. Tapi apakah kalian sudah yakin anaknya kalian tidak akan merusak nama keluarga kalian? Terutama kalau kita memanjakan anaknya kita, anak yang manja, dia bisa merusak nama baiknya keluarga. Kita tidak tahu. Jadi menurut saya di sini lebih baik kalau kita ingin misalnya memberikan warisan, berikan secukupnya. Jangan terlalu berlebihan agar dia juga, anaknya kita juga bekerja dan menjadi orang yang disiplin. Okay. Let's clarify 10 of Wands in reverse. Stress. Jadi ada Capricorn, mungkin kalian imbalance, broken communication. Jadi ada komunikasi di sini dengan seseorang yang tidak begitu bagus. Maka dari itulah mungkin Capricorn merasa stres atau kalian merasa kecewa, merasa sakit hati, merasa kurang seimbang dan sebagainya. Kalian juga merasa capek, mungkin Capricorn yang selalu berusaha di sini untuk berkomunikasi duluan dan komunikasi ini pun tidak begitu lancar di antara kalian. Dengan adanya kartu The Moon juga di sini, sepertinya Capricorn, saya merasa The Empress. Mungkin Capricorn di sini kalian ingin memberikan kasih sayang ini kepada seseorang, atau kalian ingin mengulang kembali atau ingin memiliki keluarga yang bahagia bersama seseorang. Tapi kalian memiliki banyak rasa takut, mungkin takut dikecewakan atau takut hal yang kalian inginkan tidak terjadi, seperti itu. Okay. Let's clarify the Empress. Ada King of Cups dia in reverse. Jadi The Empress dan King of Cups. Tapi King of Cups di sini dia terbalik, dalam artian kalian berhubungan dengan seseorang. Orang ini dia sayang sama kalian, hanya saja orang ini dia mungkin saat ini dia beku, ataukah hatinya dia mengeras, atau bisa juga dia memiliki jiwa yang suka memanipulasi suatu perasaan. Mungkin di depannya kalian dia menunjukkan bahwa dia tidak sayang, tapi sebenarnya orang ini dia sayang sama kalian. Jadi karena hal itulah mungkin membuat Capricorn di sini bingung, karena ada seseorang yang kurang terbuka
tentang perasaannya dia, the world. Mungkin juga karena jarak yang oke. Saya merasa kenapa orang ini dia menutup diri karena jarak yang berjauhan. Dia merasa kalian tidak bisa bekerja sama, kalian tidak bisa bersatu karena jarak di antara kalian. Jadi seperti tadi dia punya King of Cups, dia sayang sama kalian sebenarnya. Hanya saja saat ini mungkin dia merasakan buat apa juga saya membuka hati ini kalau saya tidak bisa ketemu sama dia setiap hari. Kalau saya tidak bisa ketemu sama Capricorn setiap hari, buat apa saya mesti mencintai Capricorn? Mungkin Capricorn akan bersatu dengan orang lain. Mungkin Capricorn akan ketemu dengan orang lain karena saya tidak bisa ketemu sama Capricorn setiap hari seperti itu. Jadi itu alasan dia di sini memanipulasi perasaannya dia atau memanipulasi situasi ini. Oke. Let's clarify Seven of Swords. Diklarify oleh Eight of Wands. Saya merasa ada seseorang di sini yang akan melakukan suatu action atau suatu gerakan di mana gerakan ini akan terjadi dengan cepat. Apakah dia akan menemui Capricorn atau dia akan berkomunikasi dengan Capricorn? Let's clarify Eight of Wands. Okay. Five of Wands. Competition. Mungkin ada orang di sini yang memiliki pilihan lebih dari satu, ataukah ada seseorang yang perlu melepaskan diri dari pilihan yang lainnya. Atau kalau dia misalnya punya pilihan lain, saya merasa mungkin dia lagi ada masalah saat ini dengan pasangannya dia. Maka dari itulah tadi dia bilang King of Cups di sini karena dia terbalik mengatakan jiwanya dia membeku dan juga perasaannya dia moody. Moody di sini seperti malas, jengkel, merasa marah, merasa lelah dengan kehidupan ini, merasa capek dengan kehidupan ini, seperti tidak ada motivasi di dalam hidupnya dia. Jadi saya merasa mungkin dia misalnya akan putus dengan pasangannya dia, ataukah dia di sini merasa depresi saat ini karena mungkin ada pertengkaran, ada pertengkaran di antara mereka. The Tower, ya. Sepertinya akan ada perubahan di dalam suatu hubungan di sini. Who's this? The Hermit. Saya juga merasa mungkin orang ini dia tertutup saat ini karena dia misalnya dia baru saja memiliki masalah dengan seseorang. Apakah ini seseorang bukan selalu pasangannya dia, bisa juga dengan keluarganya dia, temannya dia, teman di tempat kerja dan sebagainya. Jadi karena dia ada masalah mungkin di sini, maka dari itulah dia menutup diri. Tapi saya merasa menutup diri di sini bukan berarti dia tidak memikirkan kalian. Saya merasa dia menutup diri sambil mencari suatu strategi seperti itu. Atau melakukan pendalaman diri, mungkin perbaikan diri seperti itu. Let's clarify Five of Cups in reverse. Tricky, deception, okay. The Fool. Oke, ada seseorang di sini mungkin kalian merasa seperti di kebaikan kalian tidak dihargai, atau ada seseorang di sini hanya mengambil suatu kebaikan dari kalian. Ada seseorang yang mengambil suatu kesempatan dari kalian. Mungkin Capricorn merasakan hal yang seperti ini. Sudah waktunya buat kalian untuk melepaskan diri. The Lovers in reverse. Oke. Jadi ada seseorang di sini, sepertinya ada Capricorn yang akan
Apakah kalian yang akan putus dengan seseorang, ataukah orang ini mungkin yang akan putus dengan orang lain? Karena dia merasa di dalam hubungannya mereka di sini tidak ada direksi, atau kenapa situasi kalian putus karena ada orang di sini yang merasa atau belum bisa melihat arah dari hubungan ini. Heartbreak. Jadi ada seseorang mungkin di sini merasa sakit hati saat ini. Oke. Mari kita lihat hal apakah yang perlu Capricorn fokuskan untuk saat ini. Ingat, ramalan bisa sudah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi. Overcome any obstacle. Jadi saat ini kalau Capricorn merasa banyak masalah, sudah waktunya buat kalian untuk melewati masalah ini, dan kalian akan melewati masalah ini. Kalian hanya perlu sedikit merilekskan pikirannya kalian, jangan bertanya kapan, di mana, sama siapa, dan sebagainya. Untuk saat ini, kalian benar-benar perlu menyerahkan situasi ini kepada Ilahi atau Yang Kuasa. Dengan adanya kartu Frog Spirit di sini, sudah waktunya buat kalian untuk membersihkan hal-hal yang tidak sesuai dengan energinya Capricorn. Know your worth, dan juga hargai dirinya kalian. Jangan menurunkan harga dirinya kalian demi kebahagiaan seseorang. Oke, jadi itu yang kita dapat buat Capricorn. Terima kasih banyak buat kalian semua. Terima kasih.